Kesempatan sama-sama belajar mengenal salah satu kitab pada malam hari ini, yaitu kitab Amsal. Nah, pada malam hari ini yang akan membawakan pembinaan adalah Muse Chelsen Fuad yang telah hadir di tengah-tengah kita juga pada malam hari ini. Malam, Muse Chelsen. Malam, malam Bu Emil. Malam semuanya. Malam. Dan kesempatan ini selama kurang lebih 1 jam, 1,5 jam ke depan untuk belajar bersama-sama. Apabila di tengah-tengah pembinaan mungkin ada Bapak Ibu yang hendak bertanya, dapat menulis dulu di kolom chat, kemudian nanti dijawab oleh Musa Chelsen ketika sesi tanya jawab tiba ya. Sebelum kita mulai acara pembinaan malam ini dengan tema, mari kita menaikkan satu pujian yang juga diambil dari Amsal, yaitu Amsal 3, percayalah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dapat mute sebentar mic-nya supaya tidak berbenturan suaranya dan menaikkan pujian ini dari tempat masing-masing ya. Saya izin share screen. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia
Iya, baik. Kita akan memulai pembinaan pada malam hari ini. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Muse Chelsen Fuad untuk sekaligus juga memimpin kita di dalam doa pembuka. Muse, saya persilakan. Oke, terima kasih ya Bu Emil ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami dan kami bersyukur karena di dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan yang sulit, kadangkala kami tidak tahu kemana melangkah, tapi kami punya Tuhan yang mau terus menolong kami, punya hikmat di dalam Tuhan. Dan ajar Tuhan supaya kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi kami boleh bersandar kepada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, hati kami mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan lewat pembinaan malam hari ini dari Kitab Amsal. Tuhan tolong supaya kami yang hadir bersama-sama, yang punya hati untuk belajar firman Tuhan ini, Tuhan berikan pengertian dan juga Engkau beri hati yang sungguh haus untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga pada waktu kami mendengarkan pembinaan ini, kami memikirkannya, dan mungkin nanti kami ada pertanyaan, semuanya ini Tuhan boleh mengajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh ada kesempatan untuk bersama dengan Bapak Ibu belajar bersama-sama tentang Kitab Amsal. Saya diberikan waktu 40 sampai 45 menit untuk menyampaikan materi, dan tentu saja dalam waktu yang sangat singkat ini tidak semua hal tentang Kitab Amsal bisa kita bahas bersama-sama. Tetapi saya mau memperkenalkan hal-hal yang paling dasar tentang Kitab Amsal, sehingga saya dengar Bapak Ibu akan membaca Kitab Amsal mungkin ya di dalam gereja ini, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan ini mau belajar atau membaca Kitab Amsal. Jadi saya mau memperkenalkan hal-hal yang penting di dalam Kitab Amsal, dan juga bagaimana Bapak Ibu nanti pada waktu membaca Kitab Amsal ini itu kira-kira apa yang harus diperhatikan dan bagaimana menghubungkannya dengan kehidupan kita setiap hari. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang paling simple dulu ya. Kenapa kita perlu belajar Kitab Amsal? Mungkin Bapak Ibu malam hari ini datang karena ada pembinaan di gereja sebagai jemaat, Bapak Ibu datang, tapi mungkin lihat temanya itu tentang mengenal Kitab Amsal. Nah, kenapa kita hari ini belajar Kitab Amsal dan dari begitu banyak kitab di dalam Alkitab, kan kenapa kita belajar Kitab Amsal? Nah, belajar kitab Amsal ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena di dalam dunia yang kita hidupi sekarang, terutama di era digital ini, sekarang kalau kita pegang handphone, kita bisa lihat ada banyak orang yang bisa punya opini, pendapat di dunia maya ya, di dunia media sosial. Orang bisa ngomong macam-macam, semua pendapat itu ada. Sehingga kita itu penuh dengan pilihan. Kita mau percaya kepada siapa, informasi dari siapa yang mau kita terima, itu tergantung bagaimana kita mengolah informasi yang ada dan pilihan yang ada ini. Dan seringkali kita ini jadi bingung ya. Jadi kalau lihat banyak informasi di dalam media sosial ataupun dalam kehidupan nyata, kalau kita ngobrol sama orang atau menghadapi situasi yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mungkin kita kadang-kadang bisa merasa bingung ya. Kita mesti melangkah kemana, jalan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang mempunyai pilihan yang banyak, yang kalau lihat sosial media dan kemudian dalam kehidupan ini menghadapi situasi yang beragam ini, seringkali orang-orang yang menghadapi ini bukan orang yang tidak punya pengetahuan. Banyak orang yang punya pengetahuan, sekolahnya udah tinggi, udah lulus SMA, udah S1, S2, bahkan S3, sudah punya pengalaman, udah jadi manajer, udah jadi direktur, bahkan udah jadi pendeta sekalipun. Nah, seringkali orang ini punya knowledge ya, tetapi hidupnya bisa berantakan karena salah mengambil keputusan ya. Jadi walaupun kelihatannya pengetahuannya banyak, dia tahu banyak hal, tetapi waktu dia mengambil keputusan, ternyata keputusannya seringkali salah sehingga hidupnya jadi berantakan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, ada orang yang kelihatannya pinter, tapi kok pilihannya kok bodoh banget gitu. Kok pilihannya kok nggak bijaksana sekali sehingga hidupnya yang baik-baik tadi menjadi hidup yang berantakan. Nah, hikmat itu adalah sesuatu yang bisa menolong kita, ya. Dalam kitab Amsal ini kan kitab hikmat, menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar
di dalam situasi yang membingungkan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah bingung di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menjalani kehidupan ini, maka membaca kitab Amsal itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan. Jadi kalau kita sudah membaca kitab Amsal, kita bahkan mungkin menghafalkannya, dan kalau kita menghadapi situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, maka mungkin amsal-amsal itu akan muncul di dalam pikiran kita dan menolong kita supaya kita punya perspektif yang baik pada waktu kita memutuskan ke dalam situasi yang membingungkan, harus ambil jalan A atau ambil jalan B, harus memutuskan jalan yang seperti ini atau seperti itu. Nah, kita ada hikmat yang datangnya dari Tuhan lewat kitab Amsal yang kita pelajari hari ini. Tapi kitab Amsal itu bukan hanya soal kita ini, kehidupannya ini bagaimana hidup yang jalannya sukses, hidupnya bermoral dan sebagainya. Tetapi kitab Amsal itu terutama itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana spiritualitas atau kerohanian yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di dalam ruang ibadah. Nah, seringkali kalau di gereja kita itu memikirkan bagaimana kita mendesain ibadah yang baik, beribadah, bagaimana liturginya dan sebagainya, pelayanan seperti apa. Tetapi kitab Amsal ini bukan berbicara tentang apa yang terjadi di dalam ruang ibadah, walaupun ada mungkin beberapa bagian yang bicara tentang ibadah, tetapi kebanyakan bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana berbisnis, bagaimana relasi dengan orang, dan sebagainya. Dan ini menolong kita bukan hanya menjadi orang yang baik, tetapi orang yang punya spiritualitas yang baik, yaitu punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik yang ditunjukkan di dalam sikap dan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar kitab Amsal. Karena kitab Amsal itu adalah kitab hikmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan seperti kita ini, supaya kita juga menjadi orang yang berhikmat. Nah, mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau kita perlu belajar kitab hikmat, mungkin kita perlu menyamakan pandangan kita atau pengertian kita tentang apa itu hikmat. Mungkin kalau Bapak Ibu ditanya apa itu hikmat, saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, ya. Tetapi orang bisa punya macam-macam definisi atau pengertian tentang apa itu orang yang berhikmat. Kalau kita lihat orang yang sudah lebih tua, mungkin kita bilang dia lebih berhikmat karena dia punya pengalaman hidup yang lebih banyak. Dia sudah alami atau sudah banyak makan asam garam dunia, jadi dia lebih berhikmat. Anak-anak yang muda kurang berhikmat. Atau kalau kita lihat orang yang mungkin dia punya posisi yang tinggi, punya apa ya, punya eh, jabatan yang bagus, punya pendidikan yang bagus, kita merasa orang-orang seperti ini berhikmat. Nah, tapi apakah itu yang dikatakan oleh Alkitab tentang orang berhikmat? Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya, kalau kita melihat kata hikmat atau dalam bahasa Ibrani itu hokmah, itu punya arti banyak sebenarnya, tetapi salah satu yang sangat mendasar sekali itu adalah keahlian atau keterampilan. Nah, hikmat itu bisa punya arti kita punya pengetahuan di dalam otak kita, jadi punya pengetahuan tentang apa ini, apa itu yang kita perlu tahu di dalam dunia ini, pengetahuan umum dan sebagainya. Tetapi hikmat itu di dalam Alkitab itu seringkali berbicara tentang keahlian atau keterampilan. Maksudnya begini, seringkali kata hikmat itu digunakan untuk menjelaskan orang yang menjadi pengrajin. Jadi kalau orang yang membuat apa namanya pahatan patung, membuat karya-karya seni, ya mereka itu adalah para pengrajin yang bekerja dengan kayu dan sebagainya. Itu mereka yang terampil melakukan pekerjaannya itu disebut oleh Alkitab mereka mempunyai hokma atau mempunyai hikmat. Jadi hikmat itu bukan berbicara semata-mata, walaupun juga ada tentang pengetahuan di dalam otak kita, karena nggak mungkin kita bisa melakukan sesuatu secara terampil kalau di otaknya nggak ada pengetahuannya. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup, karena pengetahuan itu tidak artinya sama dengan hikmat. Pengetahuan yang bisa diterapkan dan dilakukan secara terampil di dalam kehidupan dan pekerjaan kita, itu adalah hikmat. Jadi hikmat itu bukan cuma teori saja, tetapi penerapan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang punya pengetahuan saja itu belum berhikmat, tetapi orang yang punya pengetahuan dan bisa menerapkannya dengan baik untuk mendapatkan kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, itu baru adalah orang yang berhikmat. Jadi, memiliki hikmat itu berarti tahu bagaimana menanggapi situasi kehidupan yang
Mungkin ya sangat rumit dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita punya kehidupan yang lebih sederhana, nggak banyak pilihan. Atau mungkin ada orang yang menghadapi banyak kehidupan yang rumit, pilihan-pilihan moral yang susah. Nah, orang yang punya hikmat itu bisa menanggapi kehidupan yang demikian itu dengan sikap hati yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah hikmat. Ya, bukan hanya bisa menanggapi situasi yang terjadi, yang rumit ini, tetapi sikap hatinya itu mesti tepat sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Nah, Amsal ini kata Alkitab, ya, di dalam Alkitab ini adalah salah satu kitab yang kita masukkan ke dalam kelas atau golongan kitab hikmat. Nah, Amsal itu isinya adalah hikmat yang sifatnya praktis, ya. Maksudnya kalau kita nanti Bapak Ibu membaca kitab Amsal akan melihat bahwa isi dari setiap ayatnya itu praktis. Harus melakukan apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kadang-kadang kita dengar khotbah kan, ini khotbahnya teoritis banget nih. Ya, ini khotbahnya mengawang-awang nih di atas awan nih ya. Kita nggak ngerti bagaimana melakukannya. Nah, kitab Amsal tuh nggak gitu. Kitab Amsal itu sangat praktis. Kita baca, kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalannya mau melakukan atau tidak melakukan ya. Tetapi kitab Amsal itu kalau dibaca itu sesuatu yang sangat sehari-hari yang kita bisa lakukan. Ini beda dengan kitab hikmat yang lain yang sifatnya lebih filsafat atau reflektif. Misalnya, kalau nanti Bapak Ibu baca kitab Ayub dan Pengkhotbah, itu akan rasanya beda sekali. Karena isinya kitab Ayub itu sangat reflektif, sangat memikirkan tentang apa yang akan terjadi kalau seperti ini dan seperti itu ya. Jadi banyak refleksi pribadinya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filsafat gitu ya. Ya, termasuk juga pengkhotbah ya, memikirkan tentang makna hidup, memikirkan tentang kenapa ini terjadi di dalam dunia dan sebagainya. Nah, ini adalah hikmat yang jenisnya sedikit beda dengan kitab Amsal ya. Ini hikmat yang lebih filsafat, lebih reflektif. Kalau Amsal itu lebih praktis ya, tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi konsep hikmat di dalam kitab Amsal, nanti kalau Bapak Ibu baca, itu bukan terutama tentang pengetahuan akademis. Jadi nggak mengajarkan kepada kita, terutama tentang hal-hal yang sifatnya filsafat atau sesuatu yang sangat apa ya, sangat mengawang-awang teori ya tentang sesuatu yang akademis. Tetapi adalah kemampuan etis, yaitu kemampuan etis itu adalah berhubungan dengan etika. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, etikanya mesti gimana? Memutuskan benar dan salah itu seperti apa? Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan praktis, artinya bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini kalau Bapak Ibu nih merasa nggak mau yang rumit-rumit ya, kadang-kadang kan suka merasa kok Alkitab tuh banyak yang rumit. Nah ini Amsal ini salah satu kitab yang sebenarnya tidak terlalu rumit, karena isinya itu adalah sesuatu yang etis, berhubungan dengan benar salah, dan praktis, bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dasar dari kitab hikmat, nanti kita kalau membaca, itu terutama ayat yang sering kita hafal di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Itu adalah tentang takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan ya. Jadi takut akan Tuhan itu sebagai dasar dari hikmat Tuhan kepada manusia. Jadi orang yang berhikmat itu dasarnya itu adalah relasi dengan Tuhan. Tidak ada orang di dalam Alkitab yang disebut berhikmat oleh Tuhan kecuali kalau dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi dalam dunia ini banyak orang yang disebut berhikmat. Tetapi kalau kita mau melihat apa yang disebut berhikmat oleh Tuhan, itu berbeda dengan apa yang disebut berhikmat di dalam dunia ini. Karena yang berhikmat di dalam Tuhan itu adalah, yang Tuhan pandang betul-betul orang berhikmat adalah, itu selalu berakar dan didasarkan pada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak takut akan Tuhan dalam hidup kita, nah saudara, kita udah pasti dah bukan orang yang berhikmat di mata Tuhan. Ya. Nah, ini beda ya antara hikmat Israel ya di dalam kitab Amsal ini kan kitab hikmatnya Israel ya, orang Israel. Ini beda dengan hikmat yang ada di dunia yang kuno, di apa namanya, tetangga-tetangganya orang Israel. Kan di Israel itu mereka tinggal bersama, ada orang Mesir, ada orang Mesopotamia dan lain sebagainya. Nah, orang Israel punya hikmat itu beda dengan hikmat-hikmat yang ada di daerah itu pada waktu itu. Karena pada waktu itu hikmat yang ada di Mesir dan di Mesopotamia itu seringkali berakal pada minimal dua hal. Yang pertama, hikmatnya itu
itu berakal pada kepercayaan terhadap kemampuan manusia. Jadi orang yang berhikmat misalnya di Mesir dan di Mesopotamia, kenapa mereka disebut berhikmat? Karena mereka merasa diri sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak belajar, sudah pernah menghadapi situasi seperti itu, dan dari pengalaman mereka dan dari cara mereka, pengetahuan mereka, keterampilan mereka, mereka mencoba menyelesaikan persoalan mereka, dan itu semua adalah berakar dari kemampuan diri mereka sendiri, ya, bukan karena percaya kepada Tuhan yang benar, ya. Nah, itu beda dengan orang Israel di dalam kitab Amsal yang semua hikmatnya itu berdasar pada dia percaya kepada Tuhan dan hikmatnya dasarnya dari Tuhan, bukan soal pengalaman, bukan soal pengetahuan yang ada di dalam otaknya dia. Maka kalau nanti kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang berhikmat di Alkitab itu seringkali orang-orang yang justru dipandang tidak berpengalaman. Orang-orang yang muda, orang-orang yang tidak punya jabatan, justru merekalah yang lebih berhikmat. Karena dasarnya bukan kemampuan diri sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka bukan hanya percaya kepada kemampuan diri sendiri, tetapi mereka percaya kepada kemampuan dewa dan dewi. Ya, kalau orang Israel itu kan percaya cuma satu Tuhan. Tapi orang-orang yang di luar sana, mereka itu percaya kepada banyak dewa. Jadi yang memberi mereka hikmat itu, yang memberitahu kepada mereka harus melakukan ini dan itu adalah para dewa-dewinya. Nah, ini yang membedakan ya. Kadang-kadang kalau kita mau tanya sesuatu, kalau zaman sekarang juga begitu ya. Mungkin kalau kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang lain atau dewa-dewi misalnya ya, kalau mereka mengalami kesulitan, nanyanya kepada siapa? Nanyanya kepada dewa-dewi mereka, pergi ke tempat dewa-dewi mereka, mencari pencerahan. Nah, itu beda dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan, hikmatnya selalu hanya datang dari relasinya dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan yang benar. Ya, ini bedanya antara hikmat di dalam Amsal dengan hikmat yang ada di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita sudah ngomong soal Amsal sebagai hikmat dan apa itu hikmat, saya mau mulai masuk kepada apa yang ada di dalam kitab Amsal ini, ya. Kita mulai dengan siapa yang menulis kitab Amsal. Mungkin ini pengetahuan yang kita bisa uh, bagus juga kita tahu ya siapa yang menulis kitab Amsal. Jangan kita baca, kita nggak tahu siapa yang menulisnya. Nah, kitab Amsal ini mungkin kalau Bapak Ibu baca, nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa kitab Amsal ini sebenarnya bukan karya dari satu orang. Tidak ada satu orang tunggal yang menulis, tapi ini sebenarnya koleksi tulisan dari banyak orang-orang yang berhikmat yang dikumpulkan selama beberapa ratus tahun. Jadi bukan ada satu orang yang nulis dari Amsal pasal 1 sampai pasal yang ke-31 langsung ditulis dari ujung ke ujung, enggak. Jadi ini 31 pasal ditulis oleh banyak orang dan dikumpulkan selama ratusan tahun, ya. Memang tradisi itu mengaitkan kitab ini dengan Raja Salomo ya, yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Wajar ya, memang kalau orang itu apa namanya, kalau orang itu mengaitkan dengan Salomo karena raja yang terkenal berhikmat di dalam Alkitab itu kan Raja Salomo ya. Kita lihat di satu Raja-Raja pasal 4, wah hikmatnya itu terkenal sampai kemana-mana. Bahkan ya Amsal itu sendiri menyebut bahwa Salomo itu adalah tokoh dan sumber utama dari kitab Amsal. Misalnya kalau kita baca Amsal pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan begini, Amsal-Amsal Salomo putra Daud Raja Israel. Ya, jadi memang Salomo itu adalah salah satu orang yang menulis dan dia mungkin salah satu penulis utama di dalam kitab Amsal ini. Tapi begini, Salomo itu walaupun dia menulis banyak Amsal, tapi dia bukan satu-satunya yang menulis kitab Amsal. Kitab Amsal tuh menuliskan penulis yang lain, misalnya ada orang-orang bijak ya. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin kita nggak buka sekarang, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya apa namanya referensi ayat yang saya berikan. Amsal pasal 22 ayat 17 itu ada orang-orang bijak yang menulis Amsal yang ditaruh di dalam kitab Amsal. Atau ada orang namanya Agur bin Yake ya, Amsal pasal 30. Ini bukan Salomo ya, ini Agur bin Yake yang menulis Amsal yang juga masuk ke sana. Atau ada Raja Lemuel yang menerima pengajaran dari ibunya di Amsal pasal 31. Ya, jadi ini orang-orang lain yang menulis selain ada orang-orang yang selain tiga ini orang bijak Agur bin Yake, Raja Lemuel, ada lagi yang lain.
Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca dan lihat di dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain, kitab Amsal itu adalah sebuah perpustakaan hikmat, ya. Jadi bukan satu kitab saja, tapi dia sebenarnya koleksi, ya, koleksi hikmat dikumpulkan oleh para orang bijak. Yang nulis orang bijak, yang mengumpulkan juga orang bijak dari berbagai generasi. Jadi ratusan tahun dikumpulkan untuk apa? Untuk mendidik generasi berikutnya, ya. Nah, untuk mendidik generasi berikutnya. Ya, kita perlu pahami juga bahwa eh, kenapa kita melihat siapa yang menulis ini, kan yang menulis Salomo. Salomo ini orang berhikmat. Setelah dia menulis kitab hikmat seperti ini, nah di akhir hidupnya jadi kurang berhikmat, ya. Jadi kurang berhikmat, jadi jauh dari Tuhan, ya, ikut penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi orang bisa berhikmat, tapi nanti bisa jadi tidak berhikmat. Tergantung bagaimana dia dekat sama Tuhan atau tidak dekat kepada Tuhan. Jadi ini peringatan buat kita juga, ya, supaya nanti waktu kita membaca ini, nanti kita belajar berhikmat, tapi mesti jaga diri, mesti awas diri, ya. Jangan sampai kita seperti Salomo, ya, tadinya berhikmat jadi tidak berhikmat. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Amsal ini ada, sebenarnya kalau mau dibagi tuh banyak sekali, tapi saya untuk eh, keperluan kita malam hari ini yang waktunya tidak terlalu panjang, saya itu mau memberi kepada Bapak Ibu ada tiga bagian yang utama sebenarnya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, ya, tapi saya mau tunjukkan tiga hal saja. Yang pertama, kalau nanti Bapak Ibu baca Amsal pasal 1 sampai 9, itu adalah ajakan hikmat, ya, 1 sampai 9. Nah, bagian ini isinya adalah nasihat panjang dari seorang ayah kepada anaknya. Karena gini, Bapak Ibu waktu baca kitab Amsal nanti akan melihat ada perubahan, ya. Kalau Bapak Ibu tuh teliti membacanya, akan merasa kok tadinya ngomong anakku, anakku, tapi nanti kalau udah ke tengah, anakkunya hilang, ya, gitu, ya. Nah, karena memang bagian pertama ayat 1 sampai pasal 1 sampai 9 itu isinya nasihat dari seorang ayah kepada anaknya. Jadi ceritanya anaknya ini adalah, kalau kita mau menarasikannya, anak ini adalah anak yang masih muda, yang tidak punya pengalaman. Sehingga bapaknya ini mengajari dia supaya bagaimana caranya dia menjadi seorang anak yang siap menghadapi dunia ini. Makanya nanti kalau Bapak Ibu baca Amsal pasal 1, mulai misalnya ayat ke-8, itu dikatakan, hai anakku, ya, hai anakku. Nah, itu bapaknya ngomong kepada anaknya. Bagaimana dipersiapkan supaya dari muda anak ini itu mempersiapkan dirinya memilih hal yang baik di dalam hidupnya, memilih hikmat dan bukan kebebalan, ya. Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 1 sampai 9, itu nanti ada gambaran hikmat dan gambaran kebodohan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin nanti lebih kelihatan lebih jelas, ada apa eh, Lady of Wisdom sama Lady of Folly atau apa namanya, ya. Jadi ada perempuan hikmat, wanita hikmat, dan wanita bebal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya disebut hikmat dan kebodohan yang bersaing memperebutkan anak muda yang belum berpengalaman ini. Nanti ada gambarannya, ya, anak muda ini jalan di lorong gitu, ya. Terus kemudian ada wanita yang memanggil-manggil dia gitu untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hikmat dan kebodohan ini seperti saingan untuk memperebutkan anak muda yang belum berpengalaman ini, ya, supaya kalau hikmat itu supaya dia memilih jalan yang benar, sedangkan yang wanita yang bebal ini yang menggambarkan kebodohan ini itu menggoda anak muda ini supaya melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tujuan dari nasihat-nasihat di pasal 1 sampai 9 ini adalah supaya pembaca itu mencari hikmat, ya. Jadi ajakan ini, ajakan. Jadi seperti anak muda ini, pembaca yang belum berhikmat ini, kita nih yang pembaca ini kan belum berhikmat, ya. Kita belum tahu apa isi hikmat dari Tuhan di dalam Amsal ini. Kita tuh diajak untuk membayangkan kita ini jadi anak muda yang berpengalaman ini, lalu diajak untuk memilih, mau ikut siapa? Ikut hikmat atau ikut kebodohan? Ikut wanita yang mana kita ini di dalam kehidupan ini, ya? Itu pasal 1 sampai pasal yang ke-9. Nah, setelah pasal yang ke-9, masuk pasal yang ke-10, nah di sini mulai kita akan melihat amsal-amsal yang sifatnya lebih pendek. Karena setelah 9 pasal itu, anak muda ini menjadi siap. Ya, kalau dia sudah memilih hikmat, dia siap untuk masuk ke dalam dunia yang rumit, yang susah ini, yang penuh dengan pilihan ini. Maka
Di pasal 10 sampai 31 isinya itu adalah berbagai macam pepatah pendek atau amsal pendek yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia secara dalam tanda petik acak, ya. Bukan acak sih sebenarnya, ya. Tapi kalau kita baca kok habis ngomong uang, ngomong perempuan, ngomong soal ini, ngomong soal itu, kok dari satu ayat ke ayat yang lain kok kayaknya nggak nyambung gitu, ya. Berasanya acak, tetapi sebenarnya bukan acak. Jadi ini sebenarnya mau menggambarkan kepada kita yang membaca bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan kita ini, dan aspek ini semua menyeluruh, itu perlu hikmat dari Tuhan, ya. Jadi mungkin hari ini kita berhadapan dengan keuangan, berpersoalan keuangan, besok dengan keluarga, atau mungkin dalam hari yang sama bisa menghadapi banyak sekali hal-hal yang kita rasa random, acak dalam hidup kita, yang semua membutuhkan hikmat dari Tuhan. Maka pasal 10 sampai 31, walaupun rasanya acak, ya, walaupun rasanya kok nggak nyambung satu ayat dengan ayat yang lainnya, sebenarnya itu menolong kita untuk melihat bahwa sebenarnya seluruh aspek kita itu butuh butuh hikmat dan pertolongan dari Tuhan, ya. Jadi misalnya kalimatnya pendek-pendek, misalnya anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ibunya, bagi ayahnya, anak yang bebal kedukaan bagi ibunya, ya. Atau misalnya jangan apa namanya, apalagi ya kalau kita lihat di dalam ini, eh, kecongkakan mendahului kehancuran misalnya gitu kan, dan hati yang tinggi mendahului kejatuhan. Nah itu kan kalimat-kalimat pendek yang sebenarnya bisa menolong orang untuk hidup, ya, jangan sampai congkak dan sebagainya. Nah, tema yang muncul itu bisa macam-macam, bisa tentang kekayaan, kemiskinan, keadilan, tentang bagaimana berkata-kata, tentang kemalasan dan lain sebagainya, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kitab Amsal ini. Nah, ini bagian yang kedua, ya. Pasal 10 ayat 31 yang nulis itu Salomo, Agur dan sebagainya, ya. Ada banyak yang menulis ini. Nah, di bagian yang ketiga terakhir ini mungkin pendek sekali. Nah, ini saya mau tunjukkan bahwa di pasal 31 ini ada tentang wanita bijak, ya. Jadi Amsal ini ditutup dengan wanita bijak. Mungkin kadang-kadang kita bingung, ya, kenapa Amsal ini ditutup dengan apa namanya, Amsal tentang wanita bijak. Wanita yang apa ya kalau kita lihat ya bahasa ininya, istri yang cakap, siapakah yang menemukannya, ya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu adalah wanita yang kuat, ya, wanita yang strong, ya, itu siapa yang menemukannya. Kalau ini bahasa Indonesianya istri yang cakap. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara harafiah itu wanita yang kuat, ya, wanita yang apa namanya, yang hebat, yang kuat, yang gagah, itu siapa yang menemukannya. Yang luar biasa ini siapa yang menemukannya. Nah, ini pujian kepada istri yang cakap dan bijaksana. Kenapa ditutup seperti ini? Karena karakter wanita ini adalah perwujudan nyata dari hikmat yang dipraktikkan sepanjang hidupnya. Jadi kalau kita lihat ya di dalam Amsal pasal 1 ayat 9 ada tentang wanita hikmat. Dan wanita hikmat ini kemudian digambarkan dalam sosok wanita yang ada di dalam Amsal pasal 31 ini. Seperti apa wanita yang sungguh-sungguh berhikmat itu? Orang yang berhikmat itu sebenarnya seperti apa, ya? Nah, ini di Amsal pasal 31. Nah, penutup ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan sejati sebuah keluarga akan seseorang itu dan dalam keluarganya dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Ya, jadi ini isi dari kitab Amsal secara sekilas. Nah, kalau kita membaca, mungkin saya mau memberikan beberapa tema pentingnya di dalam kitab Amsal, ya. Yang pertama itu kalau kita melihat kitab Amsal, tema yang paling utama itu adalah tentang takut akan Tuhan. Jadi kitab Amsal itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Permulaan pengetahuan dan hikmat, ya. Jadi bukan sebuah ketakutan karena ngeri kepada Tuhan, tetapi kekaguman yang penuh hormat, kasih dan ketundukan kepada otoritasnya. Jadi bukan takut karena takut dihukum, takut apa, bukan. Takut akan Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya fear of the Lord, itu adalah ketakutan atau rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Nah, tanpa hubungan yang dekat dan benar dengan Tuhan, segala kepandaian manusia ini akan berujung pada kesombongan yang merusak. Hanya orang yang takut akan Tuhan tahu bahwa kemampuan dia, keterampilan dia, hikmat yang dia punya itu tidak ada apa-apanya. Karena semua itu diberikan oleh Tuhan kepada dia. Maka orang yang mengerti ini tidak mungkin sombong. Nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan kepintarannya, dengan kemampuannya.
karena dia takut akan Tuhan. Kalau nggak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka segala kepandaiannya akan berujung pada kesombongan yang merusak dirinya. Ini tema yang pertama. Tema yang kedua itu adalah tentang kedaulatan Tuhan ya. Nah, manusia itu kalau kata Alkitab boleh menimbang-nimbang langkahnya, tetapi Tuhan yang menentukan dan mengarahkan jalannya. Itu di dalam Amsal tuh banyak sekali tentang bagaimana Tuhanlah yang menentukan jalan kehidupan kita ya. Tapi kalau Tuhan menentukan jalan kehidupan kita, itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Maka hikmat itu mengajarkan kepada kita untuk tetap bekerja dengan keras. Maka kalau nanti lihat di Amsal juga, kamu mesti kerja keras, mesti melakukan sesuatu dengan tanganmu, dan dengan setia melakukan itu. Tapi hatinya harus percaya kepada Tuhan yang memegang kendali mutlak atas masa depan kita. Jadi itu penting sekali ya, kita lakukan percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita, tapi kita tetap bekerja dengan keras dengan kesetiaan. Dan ini juga menolong kita supaya kita itu bebas dari rasa cemas hidup kita yang berlebihan dan keputusasaan kita kalau rencana kita gagal. Kita udah kerja keras tapi gagal. Kenapa? Kita nggak kecewa, nggak putus asa, nggak cemas. Karena kita percaya ada kedaulatan Tuhan, Tuhan yang pegang jalan kehidupan kita. Ya, ini tentang kedaulatan Tuhan di dalam kitab Amsal. Yang ketiga itu adalah tentang tatanan moral di dalam dunia ini ya. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, di luar kitab Amsal, kita kan tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan teratur. Tetapi di dalam keteraturan alam semesta ini, langit dan bumi, musimnya teratur, makhluk hidupnya teratur, ya, ada hukum alamnya semua teratur. Tapi Tuhan juga menanamkan di dalam ciptaannya itu ada hukum moral yang teratur. Nah, hukum moral yang teratur ini apa? Yaitu bahwa kesalehan itu akan membawa berkat dari Tuhan, dan kefasikan itu akan membawa penderitaan. Orang yang hidupnya saleh akan diberkati Tuhan, orang yang hidupnya tidak saleh, fasik, jahat, tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan mengalami kutuk, penderitaan di dalam hidupnya. Nah, kehidupan seperti ini itu adalah kehidupan yang di dalamnya ada konsekuensinya. Yaitu apa? Apa yang ditabur itu juga akan dituainya. Nah, inilah yang kita di dalam Alkitab disebut dengan hukum tabur tuai. Misalnya di dalam Galatia pasal yang ke-6, yaitu hukum tabur tuai. Kalau kita menabur, kita akan menuainya. Ya. Nah, kalau kita melanggar tatanan moral Allah, ya, kalau kita itu fasik, ya, cepat atau lambat kita pasti akan mengalami kehancuran. Ya, jadi kita nggak boleh melanggar tatanan moral dari Tuhan. Ya, kenapa kita mesti melakukan ini dan bukan itu? Karena kita tahu bahwa kalau kita melakukan yang baik, kita akan diberkati. Yang tidak baik, kita pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Sudah ada hukum moral itu tertanam di dalam ciptaan Tuhan yang teratur ini ya. Kenapa kita bisa yakin bahwa Tuhan itu pasti akan membalas semua orang menurut perbuatannya? Itu karena ada di dalam hukum moral yang Tuhan taruh di dalam dunia ini. Yang keempat itu adalah tentang dua jalan kehidupan ya. Nah, Amsal itu sering menggunakan dualisme untuk mengajarkan hikmat ya. Jadi ada dua hal yang maksudnya Tuhan Amsal itu selalu memberikan perbandingan atau kontras antara dua hal. Misalnya ada kontras antara orang benar sama orang fasik, orang bijak sama orang bebal, orang berhikmat atau hikmat dengan kebodohan dan banyak lagi yang dualisme begitu, yang dua hal begini dikontraskan atau dibandingkan seperti ini ya. Nah, itu untuk menunjukkan perbedaan dari pilihan hidup dan konsekuensi dari pilihan hidup itu. Kalau orang yang memilih apa, konsekuensinya apa, pilihannya apa, konsekuensinya akan jadi seperti apa. Nah, pilihan ini untuk jadi bijak atau bebal ditentukan bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan dan didikan dari Tuhan ya. Jadi kalau kita jadi bijak atau bebal dan konsekuensinya itu tergantung respon kita terhadap firman Tuhan. Orang bijak menyambut teguran dengan sukacita ya demi pertumbuhan karakter. Jadi kalau ditegur, kalau dia baca kitab Amsal merasa tertegur, dia sambut dengan sukacita karena dia tahu ini baik untuk dia, untuk pertumbuhan karakternya dia. Sedangkan orang bebal itu benci dengan nasihat ya. Kalau dia baca kitab Amsal, dia tuh nggak bisa terima. Kenapa? Karena dia
orang yang bebal. Dia menganggap dirinya itu selalu benar. Alkitab ini nggak bisa dilakukan. Alkitab ini terlalu ideal ya. Jadi dia merasa diri lebih pintar daripada firman Tuhan. Maka bagaimana dia meresponi apa yang dia baca dalam firman Tuhan, teguran dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang ngomong kepada dia. Nah, itu sangat menentukan bagaimana kehidupannya ya. Dia bisa pilih ada jalan kehidupannya. Jadi ini adalah beberapa tema yang yang penting dalam kitab Amsal. Tentu ada lebih banyak tema lagi. Cuma malam hari ini saya tunjukkan beberapa yang penting saja. Mungkin di dalam beberapa waktu yang terakhir ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana membaca kitab Amsal. Jadi setelah kita tahu isinya seperti apa, dan setelah kita tahu tema-tema yang penting ini apa saja, nah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini membaca kitab Amsal, terutama sebagai orang Kristen. Karena kan seringkali kita merasa membaca kitab Amsal itu, saya nggak tahu Bapak Ibu bisa merasa nggak ya, kalau kita khotbah dari kitab Amsal, kadang-kadang rasanya tuh seperti berkhotbah moral. Ya, kok kayaknya kurang gospel centered kalau sekarang ini kan orang suka ngomong tentang berpusat pada Injil. Nah, ini kok kayak ngomongin moral, jadi khotbah moral, jadi nggak kayak khotbah Kristen gitu ya. Nah, kita perlu ada cara untuk membaca kitab Amsal supaya jangan sampai kita jatuh hanya ke dalam pengajaran moral, mau jadi orang yang baik saja di dalam kehidupan ini bermoral, tetapi kita mau jadi orang yang spiritual, yang dekat kepada Tuhan waktu kita membaca kitab Amsal ini. Yang pertama, kalau kita membaca kitab Amsal, kita mesti ingat-ingat bahwa Amsal itu adalah pedoman, ya, petunjuk yang umum, ya, tapi bukan janji yang mutlak. Apa maksudnya? Maksudnya begini, salah satu kesalahan terbesar dalam membaca kitab Amsal adalah waktu kita membacanya, kita memperlakukan Amsal itu sebagai janji yang mutlak terjadi secara otomatis, seperti rumus matematika. Kalau saya mendidik anak saya dengan baik, pasti anak saya satu hari tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Ya, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Waktu dia tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya udah kok mendidik dengan jalan yang patut baginya, tapi kok tuanya dia menyimpang. Kan kayak gitu ya. Atau kita bilang, eh, saya udah bekerja dengan keras, kan Amsal suka ngasih tahu kepada kita, jangan malas, ya mesti kerja dengan keras dengan tangan kita. Kita udah bilang kita udah nggak malas, kita udah mau bangun pagi-pagi, kita udah kerja dari pagi sampai malam. Tapi kok saya nih masih belum sukses gitu. Padahal kan Amsal ngomong saya akan diberkati dan sebagainya. Nah, kita itu waktu baca kitab Amsal, kita tidak boleh memperlakukannya itu sebagai janji yang mutlak. Kalau saya lakukan ini, pasti akan terjadi seperti ini. Ayat-ayat di dalam Amsal itu berbicara tentang bagaimana jalan hidup secara umum di dalam dunia yang Allah ciptakan. Jadi, secara umum, orang yang kerja keras itu pasti akan lebih baik hidupnya, akan diberkati Tuhan dengan kehidupan yang mungkin dia punya karir yang lebih baik, lebih sukses, itu daripada orang yang malas-malasan, yang bangunnya siang-siang, nggak pernah kerja dan sebagainya. Ya. Em, dan ini juga berlaku bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun kalau dia kerja dengan keras bisa berhasil hidupnya kan begitu. Ya, jadi Amsal ini berbicara tentang bagaimana jalan hidup secara umum, karena sekali lagi Tuhan itu menanamkan hukumnya itu di dalam hukum, di dalam ciptaannya. Jadi kalau ciptaannya melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan hukum yang Tuhan taruh itu, kalau dia rajin bekerja, kalau dia jujur dan sebagainya, dia itu bisa sukses dalam hidupnya, itu sesuatu yang umum terjadi. Tapi tidak berarti semua orang yang melakukan begitu 100% pasti terjadi, ya, karena ini bukan janji, ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga, itu janji. Tapi kalau ini bukan, ini observasi terhadap apa yang terjadi di dalam dunia ini. Makanya sebagai contoh, Tuhan tuh di dalam Amsal tuh berjanji, bukan berjanji lah. Ini juga bukan janji sebenarnya, tentang Tuhan ngomong tentang umur panjang bagi orang yang benar, ya. Ya, tapi tidak menyangkal ada kenyataan iman bahwa ada orang saleh yang matinya muda. Betul tidak? Ada orang saleh yang matinya muda. Lalu kita bilang, berarti salah dong Amsal. Bukan. Karena cara membaca Amsal itu bukan sebagai janji, pokoknya orang saleh pasti tua matinya. Ya, nggak bisa begitu. Ya, karena kita tahu dalam dunia ini ada orang-orang yang jahat hidupnya lebih panjang daripada orang-orang yang baik.
orang-orang ke gereja kadang-kadang umurnya lebih pendek daripada orang yang tidak ke gereja, ya. Tapi nggak selalu begitu. Orang di gereja juga banyak yang umurnya panjang daripada orang yang tidak ke gereja. Jadi ini eh, bukan ini observasi, ini pedoman yang umumnya secara umum seperti itu. Nanti saya akan bahas lebih mungkin eh, di di belakang kalau nanti mau tanya juga boleh ya. Nah, kalau kita membaca petunjuk seperti ini, maka kita perlu hikmat ya untuk membaca kitab hikmat. Kadang-kadang kan kita baca kitab hikmat supaya kita punya hikmat, ya. Tapi ternyata membaca kitab hikmat itu juga perlu hikmat. Jangan sampai semua dibaca tanpa hikmat. Ya, kalau kita membaca Alkitab tanpa hikmat itu tidak baik. Ya, karena kita bisa salah jalan. Ya, karena kalau kita baca kitab hikmat saja bisa jadi berhikmat, semua orang yang baca itu bisa berhikmat. Tapi kan ternyata tidak begitu. Ada orang baca kitab Amsal tetap tidak berhikmat. Kenapa? Karena dia tidak punya hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itu bukan dari membaca Amsal, hikmat itu asalnya dari takut akan Tuhan, ya. Dan takut akan Tuhan itu menolong kita membaca kitab hikmat, kita tahu bagaimana menerapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita dari tadi belum membaca ayat, tapi saya mau tunjukkan satu ayat ini saja di dalam Amsal pasal 26 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan begini ya, Amsal 26 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menjadi seperti dia. Ya. Ayat 4 bilang, boleh nggak kita kalau ketemu orang bebal kita jawab? Nggak boleh. Karena jangan menjawab orang bebal. Tapi ayat 5-nya begini, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ayat keempat bilang, jangan menjawab orang bebal. Ayat kelima bilang, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Ya kan begitu ya? Jadi ayat 4 sama 5 kok kayaknya kalau kita baca kok satu bilang boleh jawab, satu bilang nggak boleh jawab. Yang mana yang benar? Kan begitu kan kita pasti nanya begitu kalau kita membaca dua ayat ini. Nah, dua ayat ini dua-duanya benar. Tergantung situasinya, tergantung konteksnya. Bagaimana kita tahu situasi dan konteksnya? Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kapan perlu jawab, kapan tidak perlu jawab. Ya, jadi kalau kita cuma baca begitu saja, kita mungkin nggak tahu bagaimana melakukannya. Maka kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya, jadi hikmat itu bukan hanya datang dari membaca, tetapi hikmat itu datang dari Tuhan yang bekerja dalam hati dan hidup kita untuk kita tahu kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus membaca Amsal itu bersama dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Ya, kitab Amsal itu tidak boleh dibaca secara terisolasi, tetapi dibaca bersama dengan kitab lain di dalam Alkitab. Mungkin sekarang program gereja, saya nggak tahu ya, apakah ini program gereja atau bukan, untuk membaca kitab Amsal. Tetapi juga pasti nanti ada membaca kitab-kitab yang lain di dalam Alkitab. Jadi Amsal itu nggak boleh kita baca plek begitu kita baca, lalu kita lakukan begitu saja tanpa kita memahami apa yang diajarkan oleh bagian lain di dalam Alkitab. Membaca Amsal bersama dengan kitab-kitab lain itu memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kenyataan hidup yang kompleks, yang rumit ini. Hidup kan susah. Hidup kan tidak hitam dan putih dunia ini ya. Dunia ini kalau hitam dan putih gampang kita memutuskan boleh, tidak boleh. Tapi dunia ini kan nggak begini. Dunia itu banyak perkecualiannya. Alkitab Amsal bilang orang yang anak muda kalau dididik nanti dia tidak menyimpang. Tetapi bagaimana kita melihat kenyataannya? Bisa ada yang menyimpang. Atau kita melihat misalnya dikatakan orang yang taat kepada Tuhan, yang hidup saleh akan diberkati Tuhan. Kok ada orang saleh yang tidak, yang hidupnya susah. Atau bahkan orang saleh yang meninggal dunia, yang mati. Bagaimana kita menjelaskan ini? Kan hidup itu kan kompleks. Maka Amsal ini itu hanya satu bagian, satu perspektif di dalam Alkitab tentang kehidupan ini. Kita perlu bagian-bagian lain di dalam Alkitab untuk menjelaskan realita kehidupan kita, sehingga kita tidak naif dan dengan cepat melihat dunia ini hitam dan putih tanpa melihat situasi yang lebih kompleks ini yang Tuhan mau kita lihat dengan lebih baik menggunakan Alkitab secara keseluruhan.
Terutama Bapak Ibu, kalau mau baca, bacalah juga kitab Ayub dan Pengkhotbah sebagai teman dialog. Mungkin nanti kalau baca Ayub dan Pengkhotbah itu lebih susah dimengerti. Kalau baca kitab Ayub, mungkin Bapak Ibu mengertinya itu adalah lebih mengerti ayat pasal 1, pasal 2 ya. Terus nanti pasal 42 nanti ya, tentang kisah Ayub, bagaimana dia itu orang yang benar tapi menderita, dan Tuhan kemudian akhirnya eh, memulihkan kehidupannya. Itu kalau cerita gampang. Tapi kalau di bagian tengahnya kan susah ya. Nah, tapi kalau nanti ada kesempatan ya, mungkin kita bisa belajar bersama tentang kitab Ayub, kitab Pengkhotbah, sehingga kita punya pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana melihat kehidupan ini. Karena begini, Ayub itu mengajar kepada kita tidak melihat hubungan sebab akibat dalam kehidupan kita secara naif, terutama kaitan antara kesalehan dan kemakmuran. Kalau baca kitab Amsal saja, kita bisa punya kesan begini. Pokoknya saya saleh, pasti saya diberkati Tuhan. Pasti saya jadi orang kaya. Pokoknya saya rajin kerja, pokoknya saya nggak congkak. Saya itu pasti akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Pasti umur saya akan panjang, nggak pernah sakit-sakitan. Kalau hanya baca kitab Amsal. Tapi Ayub itu mengajar kepada kita, kita nggak boleh melihat dunia ini naif seperti itu. Selalu ada perkecualian di dalam kehidupan ini. Makanya kita kalau baca kitab Ayub, ini orang saleh, kok bisa menderita, kok hidupnya bisa begitu susah. Karena ternyata penderitaan di dalam kehidupan ini tidak hanya terjadi Tuhan ingin membuat kita itu hidupnya lebih mengenal Tuhan dan sebagainya. Jadi kita menjadi tidak naif ya tentang kesalehan dan kemakmuran ini. Salah satu kesalahan paling utama di dalam teologi kemakmuran, kalau kita lihat di gereja yang mengajarkan kamu harus percaya kepada Tuhan baru diberkati Tuhan, adalah terlalu naif melihat kaitan antara kesalehan dan kemakmuran. Kalau baca kitab Ayub baru mengerti bahwa nggak selamanya seperti itu. Kita juga perlu membaca kitab Pengkhotbah yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak mampu memenuhi sepenuhnya tatanan dan rencana Allah di bawah matahari. Jadi kalau baca kitab Pengkhotbah kan, Pengkhotbah suka bilang begini, kita ini manusia tuh nggak ngerti apa yang Tuhan lakukan ya. Kita tuh suka bingung, kenapa ada orang saleh yang menderita, kenapa ada orang apa ya, orang yang jahat malah makmur misalnya gitu ya. Orang saleh juga mati, orang yang jahat juga mati, sama-sama mati, binatang juga mati. Ya, berapa hidup saleh katanya kan? Nah, pengkhotbah akhirnya mengatakan bahwa kita nggak mampu memahami sebetulnya rencana Allah. Jadi itu mengajar kepada kita untuk humble. Kita udah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kok hidup kita kadang-kala kok rasanya nggak seperti apa yang diajarkan kitab Amsal. Kita ngerti bahwa kalau baca kitab Ayub, hubungan sebab akibat itu belum tentu naif ya, belum tentu pasti seperti itu, ada perkecualian, dan kadangkala kita itu tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena hati kita itu, pikiran kita tidak mampu memenuhi atau memahami rencana Allah. Jadi kalau dibaca secara bersamaan, kitab hikmat ini memberikan kepada kita sebuah pandangan teologis yang seimbang, yang realistis tentang kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat di dalam ketiga kitab hikmat ini ya, Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub, kita punya pandangan yang lebih lengkap. Bagaimana melihat hidup kita, hidup orang lain di dalam dunia yang susah ini, ya lebih realistis terhadap apa yang kita alami di dalam kehidupan dunia ini. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, kita juga perlu membaca Alkitab secara kristologis. Nah, ini yang menolong kita untuk tidak menjadi hanya mengajarkan moral saja. Kalau kita baca Perjanjian Baru, Kristus itu adalah inkarnasi dari hikmat Allah. Kalau kita baca misalnya 1 Korintus pasal 1 ayat 24, Kristus itu adalah hikmat Allah, kata firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau melihat hikmat itu seperti apa, kita itu temukan di dalam diri Tuhan Yesus. Maka Kristus ini adalah pemenuhan dari hikmat Allah di dalam kitab Amsal. Nah, tujuan dari kitab Amsal itu bukan sekedar hidup moral yang lebih baik, bukan. Kalau mau hidup moral yang lebih baik, nggak perlu jadi orang Kristen. Di luar Kristen juga banyak orang yang baik. Orang yang menolong orang lain. Bahkan kadang-kadang kan kritiknya kepada orang Kristen, orang bukan Kristen lebih baik daripada orang Kristen. Walaupun harusnya salah. Nggak boleh ada orang yang bukan Kristen lebih baik daripada orang Kristen.
Jadi kalau ada orang Kristen yang lebih kurang baik daripada orang yang tidak percaya Tuhan, ini salah orang Kristen ya. Harusnya hidupnya nggak begitu. Nah, makanya perlu belajar kitab Amsal. Kitab Amsal itu dimaksudkan untuk membuat kita kagum kepada Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus, sang hikmat itu. Supaya kita ini belajar, kita ini hidup bermoral, kita ini hidup menjadi orang yang baik. Itu bukan karena kita mau jadi orang yang baik saja, tetapi karena kita mau jadi hidup yang serupa dengan Kristus. Kita mau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Karena kita kagum bagaimana hidupnya Tuhan, kita mau jadi seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membaca dalam kitab Amsal, wah ini orang yang hebat sekali, orang yang bisa tidak congkak, orang yang bisa bekerja keras, orang yang bisa rendah hati, orang yang bisa melakukan banyak hal yang yang penuh kasih dan sebagainya. Nah, kita itu lihat itu di dalam diri Kristus ya. Jadi itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Membaca Amsal untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik karena menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu yang penting. Nah, maka Amsal dalam kehidupan Kristen, bagaimana kita membaca Amsal dalam kehidupan Kristen, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan hanya kutip satu ayat. Nah, satu ayat kita pegang, boleh, tapi kita itu harus lihat bagaimana, misalnya ada ayat tentang kerajinan misalnya, atau tentang kejujuran. Kita harus lihat bagaimana tema itu dibahas dalam Amsal. Ya kan kalau kita baca, kadang-kadang muncul beberapa kali ya tentang bekerja keras di pasal berapa, pasal berapa, pasal berapa. Kita mesti lebih membacanya dengan lebih eh, menyeluruh ya. Bagaimana tema itu dibahas di dalam Amsal dan bagaimana tema yang sama diajarkan dalam bagian Alkitab yang lain. Mungkin kalau kita membaca bukan hanya di Amsal aja, misalnya kita ngomong soal keluarga misalnya atau tentang membesarkan anak ya di dalam Amsal. Kita mesti ingat di Perjanjian Baru juga ada tentang membesarkan anak. Kita mesti bisa mengkaitkan itu. Kita mesti dalam pikiran kita membaca itu secara aktif. Ya, nanti kaitkan itu dengan Perjanjian Baru, dengan bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan satu ayat pokoknya kita pegang mati. Pokoknya saya membesarkan anak, anak saya tidak menyimpang. Nggak begitu. Ya, kita mesti lihat contoh lain di dalam Alkitab sehingga kita punya pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, itu adalah kita perlu menggunakan Amsal untuk mendiagnosis akar masalah kehidupan kita. Misalnya ya, kemalasan kita, kesombongan kita, lidah kita yang tidak terkendali, ya. Kita perlu gunakan Amsal. Waktu kita baca, kita jadikan cermin. Ya, kita nih orang kayak apa yang disampaikan Amsal atau tidak. Jangan-jangan kita ini orang males sebenarnya. Ya. Orang mungkin nggak tahu kita semalas ini. Atau orang mungkin nggak tahu kita secongkak ini di dalam hati kita. Nah, gunakan Amsal waktu Bapak Ibu baca. Bacalah sebagai cermin ya, untuk melihat akar masalah kehidupan kita seperti apa. Jangan jadi cermin buat orang lain ya. Nah, ini si bapak itu nih, si encim ini nih di gereja nih ya, dia congkak sekali ya. Bukan ya. Jadi untuk kita, ya kita menjadi cermin buat kita ya. Dan arahkan hati kita pada pertobatan dan perubahan perilaku yang didasarkan pada hikmat Tuhan. Kita lihat di cermin kita ini, Amsal ini, seperti apa hidup yang Tuhan mau. Lalu kita mengarahkan hati kita supaya kita bertobat. Yang malas tidak lagi malas, yang sombong tidak lagi sombong, yang lidahnya banyak mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan berubah. Dan kita memperlakukan orang-orang yang dulunya tidak baik, sekarang kita berubah. Nah, Amsal ini menolong kita mengecek hidup kita. Seperti apa hidup kita ini di hadapan Tuhan. Dan tujuannya itu adalah supaya kita bertobat dan berubah. Tapi kan tidak gampang ya. Kita ini mau berubah kan nggak gampang. Kita malas, kita sombong, dan sebagainya kan nggak gampang berubah. Nah, kalau orang-orang yang di dalam dunia ini, supaya mereka berubah, mereka mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri ya. Seperti hikmat dunia ini ya. Belajar dari orang-orang yang lebih pintar, pergi seminar ya, pergi konseling, pergi baca buku dan sebagainya supaya hidupnya lebih baik ya. Sekarang kan banyak buku untuk apa untuk self improvement ya. Jadi untuk hidupnya lebih baik bagaimana mengembangkan diri dan sebagainya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu semua bagus, tetapi ada satu hal yang nggak boleh lupa. Selalu harus menghubungkan hikmat kita yang praktis itu di dalam kitab Amsal itu dengan Injil. Karena kita butuh kuasa Kristus untuk dapat hidup berhikmat. Tidak ada orang yang bisa hidupnya berhikmat
kalau dia tidak alami itu cenderung melakukan kebodohan. Jadi kalau ada orang di dalam hidup kita, atau kita sendiri, atau orang di gereja kita, di keluarga kita, melakukan hal yang bodoh, tidak berhikmat, nggak usah heran. Nggak usah heran. Karena memang kita begitu. Ya. Naturnya kita yang berdosa ini begitu. Kalau kita memilih jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, ya memang naturnya kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita butuh kuasa Kristus. Jadi kalau ada orang bisa berhikmat, bisa punya hati yang dijaga untuk Tuhan, itu karena ada kuasa Kristus di dalamnya. Ya, jadi jangan berjuang sendiri, jangan mengandalkan kemampuan sendiri, andalkan Tuhan untuk berubah di dalam hidup kita. Karena hanya kuasa Kristus yang mampu untuk mengubahkan kita. Jadi waktu saudara membaca Amsal ini, mungkin saudara merasa kok susah banget, andalkan Tuhan ya. Nah, saya seringkali ketemu orang-orang yang ngomong kepada saya, musuh saya sudah berusaha, saya sudah mencoba, tapi nggak bisa-bisa. Ya mungkin ya, saya kasih tahu orangnya, mungkin ya kamu berusaha dengan kekuatan kamu sendiri. Kamu harus menggunakan atau minta kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita untuk berubah hidupnya di dalam Tuhan. Ya, jadi mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan yang lain. Tentu ada banyak, tentu ada mungkin ini berasa kok ideal sekali ya, tetapi inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, saya kira komunitas kita di dalam gereja itu juga bisa menolong kita untuk bersama-sama kita sebagai komunitas orang yang percaya, anak-anak Tuhan, bertumbuh bersama, sama-sama mengandalkan kuasa Kristus untuk hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, itu saja materi dari saya malam hari ini. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan apa yang disampaikan ini dan Tuhan menolong kita semua. Saya sampaikan kembali kepada Bu Emil, silakan Bu. Iya, eh, terima kasih Musa Chilson. Luar biasa sudah membuka pandangan kita ya terhadap Kitab Amsal pada malam ini. Jadi mungkin dari materi malam ini eh, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak kalimat-kalimat yang tadi mulai menggelitik gitu loh untuk memulai timbul-timbul pertanyaan yang lain. Nah, eh, untuk memperdalam pengetahuan kita, eh, saya buka untuk ruang pertanyaan. Apabila Bapak Ibu ada yang hendak bertanya, dapat mengangkat tangannya. Silakan bertanya langsung kepada Musa Chilson atau juga dapat menulis di kolom chat. Saya persilakan. Apakah ada di antara kita yang mau bertanya? Pak Aro, angkat tangan ya. Ini Juda dan Junita nih. Silakan Pak Aro. Oke. Bakal langsung bertanya sekarang. Boleh, boleh. Silakan Pak Aro. Ini kita tadi bicara tentang hikmah ya dari kitab Amsal. Saya juga agak bingung juga, soalnya pernah ada saya teman seorang wanita dulu. Dia itu orang aktivis gereja ya, rajin gereja. Habis itu dia punya teman laki-laki yang calon suaminya. Mereka juga ikut sama-sama gereja. Dan mereka berdoa untuk hubungan mereka sampai ke menjadi sebuah keluarga. Hmm. Setelah berkeluarga mereka itu, setelah beberapa tahun kemudian, terjadi percecokan jadinya. Kita nggak tahu masalah apa, tapi di akhirnya mereka cerai. Padahal dari dulu beberapa tahun sebelum menikah, mereka itu sama-sama berdoa supaya mereka itu bisa sampai berkeluarga. Nah, bagaimana pencerahan tentang itu ya, Pak Pendeta? Gimana hikmah seperti itu? Karena mereka dua-dua anak Tuhan dan aktivis gereja waktu awalnya. Tapi akhirnya pernikahan mereka itu gagal. Habis itu ya kecewa lah. Jadi wanita itu bertanya, apa ya tujuan Tuhan dalam pernikahan seperti ini sampai kami cerai? Bagaimana pencerahan tentang itu, Pak Pendeta? Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Aro ya. Kalau berbicara tentang kasus-kasus seperti ini, tentu ada banyak hal yang saya tidak tahu tentang apa yang terjadi dalam pernikahan dari orang yang Pak Aro tadi sampaikan. Orang itu bisa berdoa, orang itu bisa mencoba dan berusaha, tetapi kan saya nggak tahu isinya seperti apa. Orang tuh bisa kelihatan berdoa dan melayani Tuhan, tetapi sejauh apa orang itu melakukannya dan seperti apa persoalan yang dihadapi,
Dan pernikahan itu seringkali kan bukan hanya tentang apakah satu orang ini berdoa atau tidak, dan mungkin ada kalau kalau namanya di dalam keluarga ya ada suami ada istri, mungkin istrinya tuh benar-benar pengen ya, tuh suaminya enggak gitu. Nah, inilah yang saya sebut dengan kehidupan yang kompleks ini. Bahkan di dalam Alkitab pun seperti itu kalau kita membaca ya di dalam misalnya 1 Korintus pasal yang ke-7 misalnya ada orang-orang percaya kepada Tuhan, wanita atau wanita yang atau laki-laki yang percaya kepada Tuhan. Lalu dia itu tidak mau bercerai tetapi kemudian pasangannya mau bercerai gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi. Udah berdoa, udah betul-betul minta kepada Tuhan, tapi kemudian akhirnya karena tidak ada pertobatan di dalam hati pasangannya, sehingga pasangannya ini kemudian menggugat cerai. Nah, di dalam Alkitab itu yang diceraikan itu tidak tidak apa ya, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tentu saja di dalam apa namanya sebelum pernikahan, pernikahan itu menurut saya adalah satu lembaga yang Tuhan dirikan yang itu menyingkapkan kepada kita isi hati manusia. Ya, jadi kalau kita menikah, itu paling jelas kelihatan hati kita seperti apa itu di dalam keluarga, di dalam suami dan istri kita. Nah, mungkin ya saya nggak tahu apa yang terjadi dalam keluarga ini. Bisa kemungkinan kan bisa banyak. Bisa jadi yang istri ini berdoa sungguh-sungguh, tapi ternyata hati suaminya itu tidak ada pertobatan bisa saja. Saya nggak tahu tuh suaminya seperti apa. Atau istrinya berdoa sungguh-sungguh, tetapi mungkin di dalam perjalanannya dia juga menjadi lelah dan kemudian mulai eh, apa namanya mulai merasa tidak punya harapan lagi dan sebagainya. Tapi juga ada kondisinya mungkin di dalam kehidupan ini yang masalahnya begitu kompleks sehingga eh, mungkin dua-duanya pengen gitu, dua-duanya pengen punya pernikahan yang baik, dua-dua berdoa gitu. Tetapi kalah dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mungkin mertua yang ikut campur kah, teman-teman yang ikut campur kah, orang luar yang kemudian provokasi kah, dan sebagainya. Sehingga apa yang tadinya baik itu bisa menjadi rusak gitu ya. Jadi faktornya mungkin banyak dan saya nggak bisa komentar dalam pernikahan ini apa yang terjadi. Tetapi saya percaya bahwa di dalam sebuah pernikahan ini eh, apa namanya dalam perceraian ini perceraian itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan yang Tuhan mau terjadi gitu. Tetapi di dalam perceraian yang terjadi bahkan di dalam Alkitab pun ada orang-orang yang kayak di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini orang-orang diceraikan. Tuhan itu kasih karunia-Nya terus menyertai orang-orang yang bergumul di dalam keluarganya, di dalam penderitaan yang dialaminya. Nah, tentu saja mungkin waktu dia bercerai, mungkin hatinya, mungkin waktu itu kondisinya sangat drop sekali gitu. Tetapi orang bisa bangkit kembali, orang bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Mungkin apa yang saya bisa katakan adalah hikmat dari Tuhan di dalam Alkitab ini menolong kepada kita. Mungkin di dalam kelemahan kita, kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin bisa seharusnya melakukan hal yang lebih baik ya karena perceraian terjadi karena di dalam hati yang mungkin sudah terlalu kecewa terlalu sakit akhirnya memutuskan hal seperti itu tetapi di dalam tanda petik ya kebodohan kita kita bisa datang kepada Tuhan untuk Tuhan memulihkan kita. Nah, tentu tidak gampang. Saya nggak ngomong ini gampang. Eh, ya perlu banyak berdoa, perlu banyak dekat kepada Tuhan, perlu ada komunitas yang mendukung mereka. Nah, saya kira hikmat dari Tuhan di dalam Alkitab ini menolong orang untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa eh, kembali bercermin apa yang kurang dari dalam hidupnya, dan kemudian kembali bertobat kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan untuk memulihkan hidupnya. Nah, hidup ini banyak banyak sekali hal yang unfortunate ya, hal-hal yang mungkin tidak seharusnya terjadi karena hidup ini kan sangat rusak sebenarnya gitu. Ya, mungkin di dalamnya orang-orang yang mengalaminya itu banyak belajar juga tentang apa artinya hidup dan dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saya hanya bisa ngomong seperti itu karena nggak tahu kasusnya ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti mungkin boleh juga. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, Pak. Baik, thank you Pak Ro, Pak Jelson. Ada lagi dari Lause Yunita ya, silakan Pak. Oke, Emil, saya lower hand dulu. Selamat malam Pak Jelson. Selamat malam. Saya mau bertanya di poin yang ketiga, baca kristologis. Ini menarik bahwa dikatakan Kristus adalah pemenuhan dari hikmat dalam kitab Amsal. Yang mau saya tanyakan Pak,
Bagaimana pemahaman ini tuh seharusnya mengubah cara kitab Amsal. Jadi bukan hanya sekedar tahu nih kitab Amsal adalah kumpulan nasihat moral, tapi sebagai sarana jemaat untuk semakin mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi kalau di dalam pembacaan Alkitab kita, waktu kita membaca kitab Amsal, selalu kita harus berpikir ya, kalau dulu ada orang ada satu zaman orang tuh pakai gelar tangan tuh WWJD ya. What would Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan gitu kalau dia dalam situasi seperti ini. Dan seringkali di dalam Perjanjian Baru waktu kita lihat kehidupan Kristus, kita bisa melihat bagaimana dia itu menanggapi orang di dalam kompleksnya kehidupan. Contoh saja tentang bagaimana menjawab orang bebal dan tidak menjawab orang bebal. Kita bisa lihat di dalam kitab Injil ini Tuhan Yesus tuh sering ketemu orang bebal, ya, orang yang mau mencobai dia, orang yang mau menjatuhkan dia dan sebagainya. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang seperti ini? Kapan Yesus keras, kapan Yesus lembut kepada mereka, bagaimana Yesus berbicara kepada mereka dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau membaca kitab Amsal ini secara kristologis, artinya kita melihat bahwa setiap perwujudan dari hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berhikmat, itu kita bisa temukan juga di dalam Kristus. Sehingga kalau kita mau membaca ini secara kristologis, langkah paling pertama itu adalah mencari di dalam kitab Perjanjian Baru, kira-kira Yesus akan melakukan seperti apa atau sudah melakukan apa pada waktu dia melayani dalam dunia ini. Makanya kalau Bapak Ibu melihat khotbah, seringkali itu pengkhotbah kan diajarkan ya, kalau khotbah yang lebih tradisional lah ya, itu mengajarkan bahwa kalau kita berkhotbah dari ayat mana aja, nanti akhirnya ada kristosentrisnya. Ya, ini kalau tadi sebut Lause berarti guru sekolah minggu kali ya. Nah, kalau guru sekolah minggu itu mengajar kepada anak-anak ya, dari ayat manapun kita harus selalu membayangkan bagaimana ini dipenuhi di dalam Kristus ya, sehingga bagaimana apa yang dilakukan ini memuliakan Kristus dan menimbulkan kekaguman kita kepada Kristus. Kristus yang rendah hati, Kristus yang mengasihi keluarganya, Kristus yang mengasihi musuhnya dan sebagainya. Nah, itu yang maksud saya adalah bagaimana kita menghubungkan ini dengan Kristus. Kita harus membayangkan Kristus itu melakukan apa untuk mempraktekkan ini, ya. Jadi waktu kita membayangkan, oh, Kristus melakukan ini untuk mempraktekkan ini. Jadi waktu kita melakukannya, kita tidak melulu melakukannya hanya karena ini adalah hal yang baik. Tetapi kita melakukan karena ini adalah karakter Kristus yang kita mau contoh. Nah, itu yang menolong kita untuk membaca Amsal secara kristologis. Menjawab nggak kira-kira? Menjawab, Pak Selson. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin saya bacakan dari kolom chat dari Pak Steven. Sekadar sharing, saya mengalami bahwa hanya dengan membaca keseluruhan ayat-ayat Alkitab yang bisa memberikan gambaran lengkap tentang kekristenan, sifat-sifat Allah, petunjuk untuk hidup yang benar, buah-buah roh, dan lain-lain. Tidak mudah untuk membaca keseluruhannya, namun ada beberapa cara untuk melakukannya. Mungkin Musa ada tanggapan atau Pak Steven bisa memperlengkapi. Ya, ya saya sharing aja karena tadi Musa Johnson juga mention tentang perlunya juga ini mengkaitkan dengan ayat-ayat di Pengkhotbah dan Ayub ya. Jadi apa? Itu yang saya maksud. Terus kalau tentang membaca Alkitab, saya itu seperti saya sampaikan waktu KTB, saya dalam tanda kutip dipaksa untuk baca dari awal sampai akhir. Nah, yang saya maksud dengan beberapa cara, mungkin karena umur juga, saya merasa nggak sanggup untuk baca gitu ya. Jadi saya pakai Bible Reader. Terus speednya saya kali 2 gitu. Jadi secepat mungkin, tapi yang saya masih tetap bisa serap. Dan itu lumayan sih, bisa membantu kita untuk lebih memahami Alkitab secara lengkap. Begitu. Thank you.
Jadi cuma tanggapan aja kan ya. Jadi saya kira itu Ya, benar yang mesti baca ya. Saya kalau mau sharing ya, saya punya dulu penatua gereja yang kalau dia baca Alkitab setahun tuh 4 kali dari ujung ke ujung. Jadi dia nyalain musik, dia baca pokoknya sampai musik itu selesai. Jadi 1 hari berapa pasal dia bilangnya. Jadi 2,5 bulan dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Dia istirahat 2 minggu, nanti dia baca lagi. Jadi setahun 4 kali dan setiap tahun seperti itu. Jadi saya kira eh, jadi itu bisa apa ya, bisa jadi motivasi lah. Dia ini orang tua yang melakukan itu. Jadi Alkitabnya gede, setiap kali dia selesai dia tulis di belakangnya gitu ya. Tanggal berapa sampai tanggal berapa dia baca. Nah, itu penuh di belakangnya. Ya. Oke. ya. Mungkin satu lagi ya dari Chuantao James. Chuantao James mau dibacakan atau bertanya sendiri nih? Ya, kalau dari saya, eh, kan ketika kita membaca Alkitab kan bahwa banyak dituliskan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar hikmat gitu kan Hmm. dalam kitab Amsal ini. Tapi kan mengapa banyak generasi muda itu masih tetap mudah terpengaruh gitu kan dengan apa yang dunia ini saat tawarkan kan, apalagi pengaruh media sosial itu begitu kuatnya gitu. Nah, tapi menurut Pak Jason, apa sih yang perlu apa yang perlu dilakukan oleh gereja ataupun kita semua agar rasa takut akan Tuhan itu tidak hanya pengetahuan tapi benar-benar membentuk cara berpikir dan pengambilan keputusan mereka. Itu aja sih. Hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh eh, ayah itu kepada anaknya di dalam kitab Amsal. Jadi memang dalam perjalanan hidup anak yang tidak punya pengalaman ini dalam kitab Amsal, memang selalu dalam hidupnya itu pasti akan terpengaruh oleh apa yang ditawarkan oleh wanita yang bebal ini, yang disebut kebodohan ini dalam Alkitab, dan juga wanita hikmat. Ya, jadi selalu perjalanan hidup manusia itu, terutama anak-anak muda yang belum berpengalaman ini akan selalu mengalami godaan seperti ini. Dan memang di dunia yang sekarang ini memang pasti akan jauh lebih sulit sehingga terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kan memang kan ada lagunya ya, apa? Ada jalan yang sempit, ada jalan lebar gitu ya. Di dalam dunia ada 2 jalan kan gitu kan. Yang lebar, yang sempit, yang lebar tentu lebih banyak orang lebih gampang terpengaruh karena lebih nikmat dan lebih menyenangkan ya kelihatannya gitu. Nah, kalau seperti itu apa yang bisa dilakukan? Nah, saya kira Amsal juga memberi kepada kita apa namanya eh, apa ya pedoman ya selain di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Apa yang dilakukan oleh sang ayah ini adalah dia mengajar kepada anaknya. Dia mengajar kepada anaknya dari pengalaman hidupnya, dari observasi dia tentang bagaimana menjalani kehidupan ini. Tentu saja tidak bisa kita mengajar kepada generasi yang lebih muda kalau kita nggak punya relasi dengan mereka gitu. Kalau kita jadi seorang ayah atau seorang ibu yang di rumahnya kerjanya ngomel-ngomel, marah-marah, mukul anak, tidak adil, dan sebagainya, saya kira mungkin relasi itu yang membuat orang tuh nggak bisa dengar, anak-anak tuh nggak bisa dengar tentang apa yang mau kita sampaikan tentang hikmat ini. Nah, apa yang disampaikan oleh ayah ini kepada anaknya itu disampaikan dengan kalau kita membaca itu seperti ayah yang berhikmat, yang mengasihi anaknya, yang mengajarkan kepada dia tentang bagaimana dia harus hidup sebagai seorang anak di tengah dunia yang susah ini. Tentu nanti pilihannya ada di dalam tangan anak ini, tetapi dengan relasi yang dia bangun dengan anaknya, dan dia membicarakan tentang firman Tuhan ini, itu menurut saya itu salah satu hal yang sangat penting sekali. Makanya kalau nanti membaca Ulangan pasal 6, itu bicara tentang kamu harus membicarakan firman Tuhan itu dengan anakmu pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, tidur, jalan, dan sebagainya. Ya, kita harus membicarakan firman Tuhan ini, tapi bukan hanya soal membicarakan firman Tuhan ini, tetapi menghidupinya, ya menghidupinya. Bisa nggak orang melihat kita itu menghidupi firman Tuhan? Kemarin saya pelayanan ke salah satu gereja, terus makan sama salah satu jemaat. Jemaatnya bilang begini, saya punya mertua baik sekali katanya. Dia itu wanita Kristen ideal katanya. Jadi eh, saya jarang sekali dengar orang puji-puji mertuanya seperti itu. Jadi dia bilang kalau saya mau kesaksian hidup, ya saya akan kesaksian tentang mertua perempuan saya katanya.
Mertuanya tuh baik sekali katanya, nggak pernah ngeluh, ngomongin tentang firman Tuhan, dengerin kita, nggak pernah marahin kita, selalu membimbing kita. Jadi ini tipe wanita, wanita Kristen yang ideal sekali. Dan apa yang disampaikan oleh mertuanya itu mempengaruhi hidupnya. Jadi hidupnya itu sangat dibentuk sekali oleh apa yang diajarkan oleh mertuanya. Karena mertuanya meneladankan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan ini. Nah, saya kira itu yang penting bagi kita ya. Bagaimana kita itu bukan hanya mengajarkan dengan kata-kata hikmat itu, kalau kita lihat misalnya kan hikmat dari kata-kata gitu, tetapi lebih daripada itu mungkin kehidupan kita membentuk orang-orang itu untuk percaya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Besok hari Ayah, saya dikasih ayat dari Efesus pasal 6 ayat 4 ya. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Bicara soal relasi dengan anaknya ya. Relasi yang baik dengan anaknya, tidak melakukan hal-hal yang apa ya, yang tidak adil, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat anak tuh sakit hati tanpa ada alasan yang jelas gitu. Anak boleh nggak marah kepada kita kalau kita mengajar kepada mereka? Mungkin anak bisa marah, tetapi pada waktu kita mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, waktu kita mengajarkan sesuatu kepada mereka, itu bukan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini soal relasi, hidup yang berelasi dengan mereka. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah ini yang pentingnya, mengajar mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Dan itu menurut saya bukan hanya bicara soal bagaimana kita ngomong kepada mereka, tetapi dengan relasi, dengan kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang berhikmat itu. Nah, kalau kita punya keluarga atau kita punya anak-anak muda di gereja, bisa nggak lihat? Ini orang-orang tua di gereja ini orang-orang tua berhikmat nih. Nih, ini om-om dan tante-tante yang orang Kristen ideal, ya. Orang Kristen yang betul-betul berhikmat, yang dekat dengan Tuhan. Atau kita lihat ini orang munafik semua di gereja nih, ya. Ini orang yang betul-betul ngomong doang di gereja. Nah, itu seperti apa yang mereka lihat. Nah, itu yang mungkin akan bisa mengubah. Ya. Jadi sekali lagi menurut saya bukan soal metode. Metode itu penting, tapi itu nomor sekian. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita berelasi dengan generasi yang lebih muda dan bagaimana mereka bisa melihat kita ini betul-betul orang-orang yang adalah orang Kristen yang menjalani kehidupan kita di tengah kerapuhan kita dan mungkin kadang-kadang ada kebodohan-kebodohan tertentu yang kita buat dalam hidup ini, tapi kita belajar dari situ dan kita bisa jadi pelajaran buat mereka. Saya kira begitu ya, contoh James ya. Ya, terima kasih Pak Chelson. Oke, thank you James, thank you. Pak Guru, ini udah jam 20.30. Apakah kita masih punya waktu untuk mungkin satu pertanyaan jika masih ada? Mungkin boleh Boleh. kali ya satu pertanyaan lagi kalau ada ya. Kalau Pertanyaannya. tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi perihal materi pembinaan hari ini? Saya mau bertanya satu pertanyaan. Silakan. Malam, Muse Chelsea. Selamat malam. Ya, mau bertanya mengenai hikmat yang ada pada Salomo sih, Raja Salomo. Bagaimana Muse melihatnya? Karena kan hikmat itu dari Tuhan ya. Kenapa di awalnya bisa dikenal sebagai raja yang berhikmat, tetapi di masa tuanya dia tidak berhikmat lagi. Seperti itu aja sih, Muse. Ya, jadi kalau melihat Raja Salomo memang menarik ya. Salomo ini pada waktu dia di dalam satu Raja-Raja pasal 3, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya, kan Tuhan nanya kepada dia, apa yang mau kamu minta? Apa jawabannya Salomo? Ada yang tahu nggak? Hikmat bijaksana. Minta apa? Kita bijaksana ya, hikmat. Nah, tapi sebenarnya yang diminta itu bukan bijaksana, bukan diminta hikmat. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, terutama dalam bahasa aslinya, satu Raja-Raja pasal yang ke-3 ya. Nah, ayat yang ke-9 ya, berilah kepada hambamu hati yang penuh pengertian. Ya. Bahasa Indonesianya hati yang penuh pengertian. Kalau di dalam bahasa aslinya itu disebutnya lev shamuah, artinya hati yang mendengar. Ya. Shema mendengar, lev itu hati, hati yang mendengar.
Jadi terjemahan Indonesia itu hati yang penuh pengertian. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah hati yang mendengar. A listening heart. Hati yang mau mendengar. Hati yang mendengar itu adalah hati yang berhikmat. Karena dengan hati yang mendengar, apa yang didengar? Dengar, bisa dengar suara Tuhan, bisa dengar apa yang ada di dalam dunia ini. Karena waktu dia menghakimi orang, dia bisa dengar apa yang dikatakan oleh orang. Tapi dia bukan hanya dengar apa yang dikatakan orang, tapi terutama dia dengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Jadi dia tahu bagaimana membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia bisa bijaksana dalam bahasa kita. Jadi dia bukan minta hikmat sebenarnya kalau mau strict ya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Dia minta hati yang bisa mendengar. Jadi bagaimana kita bisa berkhidmat kepada di dalam Tuhan? Kita mesti punya hati yang mau mendengar, mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita tahu hati yang mendengar ini, yang dipunyai Salomo ini, kenapa bisa akhirnya berubah? Karena dia di ayat-ayat berikutnya, terutama di pasal yang ke berapa tuh? Pasal yang ke-10 ya, 11 ya. Nah, dia mencintai banyak perempuan asing. Di sana dia mendengar apa yang dikatakan oleh istri-istrinya. Istri-istrinya ngajak dia apa, dia dengerin kan gitu kan. Nah, kenapa bisa jadi tidak berhikmat? Karena hatinya berubah. Mendengar bukan lagi kepada Tuhan, tapi mendengar kepada istri-istrinya. Jadi hati-hati kepada siapa kita mendengar. Ya, memang hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mau punya hati yang mendengar kepada Tuhan, kalau hatinya nggak mau dengar sama Tuhan, ya nggak mungkin berhikmat. Bahkan orang paling berhikmat seperti Salomo pun, ketika hatinya berpaling dan tidak mau dengar kepada Tuhan, dia menjadi tidak berhikmat. Ya. Jadi kalau mau melatih diri, latihlah kita punya hati yang mau mendengar suara Tuhan. Ya, mintalah hati yang mendengar suara Tuhan. Kira-kira begitu ya, Bu Ana ya. Baik, Musa. Terima Jelas kasih. ya? Jelas, Musa? Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, mungkin kita selesai untuk acara pembinaan pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih Musa Chelsen atas pengajaran dan sharingnya pada kami semua. Kemudian juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyediakan waktu untuk membuka hati, pikiran, untuk dapat belajar sama-sama untuk memperdalam kitab Amsal. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah sharing dan bertanya sehingga mempertajam pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Kita Untuk jadi foto bersama nggak ya? Oh, ada ada Ustaz. Pak Pendeta. Nanti terakhir jangan bubaran dulu ya. Kita foto bersama baru nanti boleh live ya. Tinggalkan. Ya. Ya. Jadi untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada diaken guru ya untuk mungkin ada sedikit pengumuman sekaligus menutup kita di dalam doa, kemudian kita lanjutkan dengan foto bersama. Silakan. Selamat malam jemaat GKI Kanaan, juga Pak Pendeta Chelsen. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk acara pembinaan hari ini, sudah memaparkan dan juga menjelaskan tentang pengenalan kitab Amsal. Kami berharap acara pembinaan ini tidak hanya sampai di sini untuk tentang tema pengenalan kitab Amsal. Kami akan mengadakan lagi next setelah kita mengenal kitab Amsal, dari bidang pembinaan juga akan mencoba mengajak jemaat GKI Kanaan untuk membaca kitab Amsal itu sendiri serta membuat perenungannya. Untuk tahap berikutnya akan kita umumkan lagi hal yang harus dilakukan oleh jemaat supaya seperti yang tadi Pak Pendeta Charleson ucapkan di akhir dari sesi materi yang diberikan, yaitu bahwa pengajaran kitab Amsal dimaksud untuk menumbuhkan kekaguman dan keserupaan dengan Kristus Sang Hikmat itu sendiri. Ya, semoga untuk acara hari ini kita bisa lebih kagum dan juga lebih mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Charleson, terima kasih semuanya. Mungkin kita akhiri dengan doa ya. Mari kita bersama menutup mata dan mengakhiri hari ini dengan berdoa untuk acara pembinaan. Bapa kami yang di surga, selamat malam. Terima kasih buat acara hari ini. Kau boleh kumpulkan kami di sini untuk lebih mengenal dan juga memahami kitab Amsal di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Pendeta Chelsen yang telah memberikan hikmat dan juga pengertian tentang kitab Amsal itu sendiri. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, dan juga
kehidupannya dimanapun dia berada, agar boleh terus menjadi berkat dan juga menjadi eh, pelindungan dimanapun dia berada. Tuhan pimpin juga kami semua jemaat GKI Kanaan yang hari ini boleh belajar agar apa yang kami terima hari ini tidak hanya berlalu begitu saja. Biarlah ini menjadi berkat dan juga boleh bertumbuh di hati kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat acara hari ini. Berkati kami kalau sebentar kami akan istirahat dan besok akan melakukan aktivitas kembali. Tuhan pimpin kami agar bisa kembali melayani-Mu dan juga beribadah di hari Minggu besok. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami selalu, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Emil yang foto, saya apa kamu? Boleh. Emil ya? Iya, kita buka kamera yuk, Bapak Buka Ibu. kamera semua ya. Ya, sebentar ya, di tempat saya ada 2 layar. Oke. Layar pertama, senyum. Oke, sebentar ya. Satu lagi, layar kedua, senyum. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Ketemu Bapak Ibu besok. semua. Pak Sampai Jansen. besok. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam. Yesus amin. Terima kasih.